16 hari Monsinyur Greg dalam kondisi hidup dan akhirnya ia sampai di daratan Shantung. Semuanya berjalan lancar sampai sebuah peristiwa berdarah bernama. Akhirnya mereka pun tewas dengan cara di... Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 9 Juli. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Gregorius Maria Grassi, martir Tiongkok. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para sentur santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula pada tanggal 13 Desember 1833 di Castellazzo Bormida, Italia. Lahirlah seorang bayi bernama Pierluigi dalam keluarga menengah ke atas. Meski demikian, ia tumbuh dalam didikan orang tuanya yang sangat jujur dan saleh guys. Putra dari Giovan Battista Grassi dan Paula Francesca Mucagata ini juga aktif di gereja sebagai seorang misdinar setelah komuni pertamanya di usia 11 tahun. Disinilah ia mulai merasakan panggilan menjadi seorang imam guys. Pertemuan dengan para saudara Fransiskan akhirnya membuat Pierre memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Fratrum Minorum atau OFM di usianya yang ke-15 dengan dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Ia memulai perjalanan panggilannya tahun 1848 di biara saudara Hinadina di Bologna. Tak lama kemudian, tanggal 2 November di tahun yang sama, ia dikirim ke Montiano untuk menjalani masa novisiat. Di sana ia mengambil nama baru yaitu Gregorius Maria. Nah, setahun setelahnya ia mengucapkan kaul perdananya tanggal 14 Desember 1849 dan kemudian ia dikirim ke Parma dan Bologna untuk studi lebih lanjut. 7 tahun kemudian, bulan Agustus 1856, ia ditabiskan menjadi seorang imam di usianya yang baru 23 tahun guys. Masih muda banget kan? Ya, memang studi menjadi pastor di zaman dahulu itu relatif lebih singkat daripada zaman sekarang guys. Nah, cita-citanya sebagai seorang imam baru adalah menjadi seorang misionaris. Ternyata pimpinan ordo dan tahta suci pun mengabulkan keinginannya. Tahun 1861 atas restu ordo dan Paus Pius ke-9, Pastor Greg dan rombongan misionaris lainnya berangkat ke belahan bumi timur. Setelah berminggu-minggu di atas lautan, akhirnya ia sampai di daratan Shantung pada akhir Oktober 1861 dan disambut oleh Monsinyur Mucagata, Vicaris Apostolik Sansi yang juga berasal dari Castellazzo. Pastor Greg kemudian diutus ke provinsi Sansi untuk menjadi rektor seminari sekaligus bapak pengakuan bagi anak-anak di panti asuhan. Wajar guys, soalnya Pastor Greg adalah yang paling fasih berbahasa Mandarin di antara misionaris lainnya. Setelah 12 tahun melayani, Pastor Greg ditunjuk oleh Tata Suci untuk menjadi uskup koadjutor dari Monsinyur Mucagata yang sudah sepuh. Ia pun dengan penuh kerendahan hati menerima tugas tersebut dan kemudian ditabiskan juga sebagai uskup tituler Ortosia tanggal 19 November 1876. Oh ya, uskup tituler itu tidak punya wilayah keuskupan ya guys. Jadi kehadirannya itu lebih sebagai pelayan administratif gereja. Sedangkan uskup koadjutor adalah uskup yang bertugas membantu uskup diosesan dan dapat secara otomatis menggantikan bila uskup diosesan tersebut meninggal atau mengundurkan diri. Salah satu yang menjadi tantangan adalah pada tahun 1878, 2 tahun setelah tabisannya, terjadi wabah kelaparan diikuti wabah penyakit di hampir seluruh daratan Tiongkok. Tak gentar sedikit pun, Monsinyur berdiri di garda terdepan menjadi pelayan bagi umatnya. Tentu kita sudah bisa menebak bahwa ialah yang pertama tertular wabah penyakit ketika merawat orang-orang sakit. 16 hari Monsinyur Greg dalam kondisi hidup dan mati guys. Tapi syukur kepada Allah, ia dapat sembuh dan nggak pakai lama, langsung terjun lagi dalam pelayanan. 13 tahun setelah wabah, Monsinyur Mucagata meninggal dunia tanggal 6 September 1891. Monsinyur Greg pun menggantikan Monsinyur Mucagata sebagai Vicaris Apostolik Sansi Utara.
Ia banyak melakukan terobosan baru di wilayah keuskupannya, antara lain dengan membangun sekolah, seminari, hingga rumah sakit di Taiwan. Semuanya berjalan lancar sampai sebuah peristiwa berdarah bernama pemberontakan Boxer terjadi pada tahun 1899. Secara singkat, ini adalah pemberontakan anti-asing dan anti-Kristen, guys. Latar belakangnya cukup kompleks, tapi pada intinya berasal dari rasa frustasi warga terhadap pengaruh negara-negara asing dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Qing. Monsignor Greg didesak oleh orang-orang di sekitarnya untuk melarikan diri, tapi dia tidak mau, guys. Dia tetap diam di wilayahnya dan hadir bersama dengan umatnya. Baginya, kematian bukanlah hal yang menakutkan, bahkan merupakan cita-citanya sejak kecil. Dalam hitungan bulan, pemberontakan ini pun meluas hingga ke Taiwan pada tanggal 27 Juni 1900, dimulai dengan penyerangan dan pembakaran gereja Protestan yang memiliki finansial yang lebih besar. Tak lama kemudian, giliran misionaris dan seminaris yang ditangkap, termasuk Monsignor Greg. Mereka dijobloskan ke dalam hotel yang dijadikan penjara tanggal 5 Juli. 4 hari kemudian, mereka diadili dan dijatuhi hukuman mati. Akhirnya mereka pun tewas dengan cara dibantai dan dimutilasi hidup-hidup. Monsignor Greg sendiri dipenggal dan kepalanya dipajang di pintu masuk kota. 26 orang Katolik tewas dalam peristiwa berdarah ini. Mayat mereka dibiarkan bertumpuk dan menjadi makanan bagi anjing liar dan burung predator. Monsignor Greg kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-12 tahun 1946 dan kemudian dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 2000. Teman-teman, semoga teladan pelayanan kepada sesama dari Monsignor Greg bisa menjadi inspirasi bagi kita ya. Santo Gregorius Grassi, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Gregorius Grassi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!